Shalom Bapak Ibu Saudara di mana saja berada, baik jemaat Tuhan KLC Church maupun seluruh pemirsa yang dapat menyaksikan tayangan video ini. Kami mengucapkan selamat datang di ibadah live streaming KLC Church. Baiklah saat ini, mari kita semua mempersiapkan hati, pikiran, konsentrasi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Siapapun saudara yang menyaksikan tayangan ini, baik mungkin kepala keluarga mengajak keluarganya, istri dan anak-anaknya mempersiapkan ruangan tempat yang nyaman supaya kita bisa berkonsentrasi untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dan juga kita akan mendengarkan kebenaran isi hati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Mari saat ini kita berdoa bersama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru, untuk tahun yang baru yang sudah Engkau anugerahkan untuk kami lewati tahun 2021 ini. Kami percaya kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Untuk itu Tuhan, saat ini kami dimanapun kami berada, di rumah kami, mungkin di tempat kerja kami, dalam perjalanan kami mau mempersiapkan hati kami, pikiran kami, konsentrasi kami untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami Tuhan dengan setulus hati mau menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan lewat ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Tuhan, kami rindu juga Tuhan menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk itu mari Engkau jamah hati kami, Engkau persiapkan hati kami menjadi tanah hati yang subur Tuhan, supaya kami siap untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman-Mu Tuhan. Ambil alih setiap konsentrasi kami dimanapun kami berada, dan kami buka seluruh rangkaian ibadah ini hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, kita mau sama-sama bersukacita hari ini. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak bagi Tuhan. Ya, mari yang di rumah sama tepuk tanganmu. Come on. Sama-sama katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah
hari ini. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau lebih lagi di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat sukacita hari ini Tuhan. Kami mau lebih lagi mencari wajah-Mu Tuhan. Kami mau menghadap wajah-Mu Tuhan. Haleluya.
Shalom saudara pemirsa di rumah. Wow, pujian penyembahan tadi saya percaya begitu memberkati saudara. Amin. Saya secara pribadi diberkati. Itu salah satu tim PW di Kingdom Living Community. Dahsyat sekali saudara. Saudara, hari ini saya percaya di 2021, hari Minggu pertama, kita melewati berbagai macam badai kehidupan di 2020. Dan ini adalah minggu pertama kita di 2021 dari 52 minggu yang Tuhan berikan di tahun ini. Saya yakin dan percaya saudara, Tuhan yang sudah menyertai kita di 2020, Tuhan yang sama juga yang akan menyertai kita di 2021. Mari tetap kita gunakan masker, jaga jarak, kita cuci tangan dengan protokol kesehatan. Mari kita sama-sama sharing tentang kebenaran firman ini. Saudara pemirsa di rumah, saudara jemaat Kingdom Living Community yang masih setia sampai hari ini, saya ingin bagi saudara kisah tentang badai diredakan. Kisah tentang Yesus bersama murid-muridnya di dalam perahu dan bagaimana badai itu diredakan di sana. Saudara, kisah bagaimana menang di atas badai. Ini kisah yang sederhana yang sering kita dengar, yang beberapa kali mungkin pernah disampaikan. Tetapi saya yakin dan percaya di 2021 kita akan semakin dikuatkan untuk menang atas badai-badai di 2021. Mari kita belajar sama-sama tentang kisah ini saudara. Kisah ini saya ambil dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Sekali lagi dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41 tentang angin ribut diredakan. Saudara, ini cukup panjang, nanti saudara bisa baca di rumah. Saya akan bahas 3 poin saja tentang kisah ini. Kisah tentang angin ribut diredakan. Saudara, untuk saudara menang di atas badai, saudara, poin pertama, saudara harus mengerti, sadarlah siapa yang panggil saudara. Markus 4 ayat 35 katakan begini, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Siapa yang panggil mereka saudara? Yesus sendiri. Murid-murid Yesus dipanggil oleh Yesus sendiri. Tapi kenapa mereka gak sadar bahwa yang panggil mereka Yesus, Raja di atas segala raja, pencipta alam semesta ini saudara. Tapi mereka gak sadar. Poin pertama, sadarlah siapa yang panggil kita. Saudara, bagaimana ketika Yesus memenangkan saudara, Yesus menangkap saudara. Coba saudara temukan itu. Bagaimana masa lalu saudara yang kelam. Mungkin saudara dari kegelapan dipanggil ke terang. Sadar siapa yang panggil saudara. Yesus yang panggil saudara. Yesus yang sama itu tetap ada di 2021. Yesus yang sama yang berkuasa atas langit dan bumi. Yesus yang sama yang berkuasa atas COVID-19 ini saudara. Saya saudara ketika firman ini saya pelajari tentang, saya sadar siapa yang panggil saya. Ternyata Yesus yang panggil saya. Yesus yang pernah menyelamatkan hidup saya dari beberapa kecelakaan di waktu yang lalu, sampai beberapa kali kecelakaan hampir mati. Yesus yang sama yang ada. Sehingga saya begitu yakin Yesus yang sama yang akan membantu saya. Yesus yang sama yang tinggal dalam hidup saya, yang akan memenangkan saya melewati badai di 2021. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sadar bahwa dia yang panggil saudara adalah Yesus yang penuh kuasa? Poin kedua saudara, bersiaplah badai datang kapan saja. Markus 4 ayat 37 katakan begini, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Wow. Ketika saudara terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi saudara, saudara menjadi orang percaya, saudara menyerahkan hidup saudara sungguh-sungguh kepada Dia. Mungkin di benak saudara, oh ikut Yesus enak. Ikut Yesus enak, semua ada. Ternyata tidak demikian saudara. Di balik penderitaan, di balik tekanan, di balik krisis, itulah saudara diproses sebagai murid Yesus. Badai datang kapan saja. Saudara siap atau tidak, saudara mau atau tidak, itu akan datang. Ketika melewati 2020, tidak ada orang yang memprediksi akan adanya COVID-19 saudara. Tidak ada. Semua berjalan biasa-biasa saja. Semua menyusun rencana keuangan, rencana pekerjaan, rencana targetnya seperti biasa-biasa saja. Tapi Tuhan berkehendak lain. 2020 ada COVID-19. Itulah badai saudara.
Entah badai apa lagi di 2021. Tapi yang pasti COVID ini masih ada sampai tahun ini. Badai yang sama, kita lagi berada di tengah-tengah badai. Persoalannya apakah saudara menyerah atau tidak? Apakah saudara give up? Apakah saudara bilang, Tuhan sudah cukup? Apakah saudara mundur? Dengar saudara, dengar. Ketika saudara menjadi orang percaya, ketika saudara sadar siapa yang panggil saudara, saudara harus bersiap kapan badai itu datang. Jangan saudara tidur, jangan saudara berleha-leha, jangan saudara berlambat-lambat. Ingat, perahu itu terus berjalan. Badai itu sementara datang, harus bangkit, penuh semangat saudara. Ayat 38 katakan begini. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara, berapa banyak dari kita yang merasa sama seperti murid ini. Kita sudah berapa lama menjadi murid Yesus, menjadi Kristen, kita lahir sebagai Kristen, bertahun-tahun kita Kristen. Tapi kita masih mempertanyakan, Guru, kalau kita binasa. Guru, kalau kita binasa. Guru, kalau kita binasa. Saudara, badai datang kapan saja dan itu kan menguji iman kita. Apakah iman kita masih berpegang teguh atau tidak? Apakah iman percaya kita masih kepada Yesus atau kepada apa yang kita percaya selain Dia? Atau kepada uang kita, kepada jabatan kita, kepada kedudukan kita, atau orang-orang kuat siapa saja? Dengar, badai datang kapan saja. Bahkan bila Yesus tetap bersama dengan kita sekalian, badai tetap ada. Bersiaplah, badai itu akan ada dan tetap ada. Poin yang terakhir saudara, yang ketiga. Ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Wow. Poin terakhir saudara, percayalah ia akan bertindak. Saudara, kita sudah melihat begitu banyak mujizat. Kita sudah melihat begitu banyak terobosan di 2020. Tapi kadang-kadang iman kita, ada keraguan di hati kita ketika melihat badai. Tuhan, apakah saya mampu enggak melewati ini? Pekerjaan sepertinya lagi susah. Suami saya atau istri saya sepertinya kita konflik terus. Keluarga seperti saya seperti enggak akan bertahan. Anak-anak saya seperti susah diatur. Hutang menumpuk. Dengar, siapa yang saudara percaya? Kalau Yesus yang saudara percaya, Ia akan bertindak. Amin. Serahkanlah hidupmu dan percayalah dan Ia akan bertindak. Sama seperti kejadian ketika murid-murid ada bersama-sama dengan Yesus. Mereka orang yang kurang percaya, padahal Yesus ada di sana. Mereka sudah melihat Yesus membangkitkan orang mati. Mereka sudah melihat Yesus menyembuhkan orang sakit. Mereka sudah melihat bagaimana kuasa Yesus yang dahsyat dan luar biasa itu. Tapi kenapa mereka ragu? Kenapa mereka kurang percaya? Saudara, sindrom ini banyak mengalami kita orang Kristen. Kita sudah hidup bertahun-tahun Kristen, lahir sebagai Kristen. Sudah lama sekali. Tapi keraguan itu masih ada, saudara. Keraguan itu masih ada. Saudara kurang percaya. Akhirnya apa? Badai itu menghancurkan hidup saudara dan saya. Karena kurang percaya. Poin ini saudara. Percayalah, Ia akan bertindak. Percayalah, Ia akan bertindak atas keluargamu. Percayalah, Ia akan bertindak untuk pekerjaanmu. Percayalah, Ia akan bertindak untuk usahamu. Percayalah, Ia akan bertindak untuk hidupmu. Ia yang memanggil engkau. Engkau harus bersiap. Badai itu datang. Dan yang terakhir, engkau percaya Ia akan bertindak. Saudara, secara pribadi bersyukur di komunitas ini, di Kingdom Living Community. Saya melewati badai, benar. Ada begitu banyak badai kehidupan saya, di keluarga saya, di pekerjaan saya. Ada badai luar biasa. Tapi senang, di tempat ini saya mengalami the second home, rumah saya. Betul-betul saya mengalami yang namanya tidak penghakiman, komunitas tanpa penghakiman di KLC sini saudara. Sehingga saya terus bertumbuh iman saya. Saya pernah jadi seorang peragu, pernah. Saya orang yang hampir tidak percaya. Saya lahir sebagai orang Kristen. Tapi di sisi-sisi kosong hidup saya ada keraguan.
Tapi di tempat ini saudara, di Kingdom Living Community, saya dimuridkan oleh Bapak Rohani saya punya teman-teman Hafruta saya, mereka terus menguatkan. Mereka menjadi teman-teman murid Kristus saudara, untuk bertumbuh melewati badai itu. Kenapa? Karena ada Yesus dalam komunitas ini. Saudara, saya tidak tahu badai apa yang akan kita lewati di 2021 ini. Badai itu pasti ada dan akan ada. Saya tidak tahu badai yang seperti apa, model apapun itu saudara. Tapi percayalah 3 hal. Pertama, saudara harus sadar siapa yang panggil saudara, yaitu Yesus. Yang kedua, saudara harus bersiap kapan saja badai itu datang. Dan yang ketiga, saudara percaya, Ia akan bertindak. Ia akan bertindak. Ia siapa? Ia Yesus, pencipta langit dan bumi. Ia Yesus yang akan menyelamatkan hidupmu. Semakin engkau bertumbuh di dalam Dia, maka engkau akan melihat bagaimana karya, kuasa, kasih, kebenarannya dalam hidupmu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa saudara. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kebenaran firman-Mu untuk kami menang di atas badai hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang panggil kami. Engkau yang menangkap hidup kami, memenangkan hidup kami. Tapi kadangkala Tuhan ada keraguan di hati kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Engkau tetap tinggal atas hidup kami dan menguatkan kami Tuhan. Engkau yang mengambil alih hidup kami Tuhan. Supaya kami bisa menang atas badai ini. Kami bisa sadar siapa yang panggil kami. Kami bersiap kapan badai itu. Dan kami terus percaya, terus menggantungkan hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu ini. Kami percaya hidup kami akan dimerdekakan oleh firman ini. Badai yang akan kami lewati di 2021. Kami tidak akan pernah takut dan gentar. Karena Engkau, Yesus yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Bersyafaat bagi para pemirsa yang ada di rumah Tuhan. Pergumulan apapun yang mereka alami. Buat jemaat Kingdom Living Community yang ada di rumah. Apapun yang mereka alami Tuhan. Persoalan apapun, masalah apapun yang mereka alami di rumah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kasih Kristus tetap tinggal bersama-sama dengan mereka. Kuasa kasih kebenarannya terus menjamah hidup mereka. Mereka tetap kuat menghadapi badai. Mereka tidak lemah. Karena Yesus adalah satu-satunya kekuatan pengharapan dalam hidup mereka. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus, mereka terus bergantung berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Kami saat ini Tuhan berdoa bersyafaat Tuhan buat pemerintah Tuhan. Dari pusat sampai tingkat yang paling bawah, kepalingkon ketua RT. Dalam nama Yesus Tuhan, hikmat Tuhan berikan bagi mereka. Kami percaya keputusan-keputusan yang keluar di dalam rangka mensejahterakan rakyat itu adalah hikmat yang berasal dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, biarlah COVID-19 ini Tuhan, ada keputusan-keputusan bijaksana dari pemerintah untuk rakyatnya Tuhan. Buat seluruh petugas medis dimanapun mereka berada, seluruh aparat TNI Polri yang bertugas dimanapun mereka berada, kami berdoa Tuhan menjadi kekuatan atas hidup mereka. Perlindungan, penjagaan datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami melepaskan berkat buat mereka Tuhan. Kami percaya Engkaulah perisai hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau menutup ibadah ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami yakin kami terus dimenangkan, kami terus dikuatkan. Mari jemaat, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah Engkau terus bertumbuh menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang merambatkan akarnya sampai ke tepi batang air. Yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Apa saja yang dibuat Tuhan berhasil. Engkau berbuah pada musimnya. Bila engkau setia merenungkan firman, memperkatakan, bertindak hati-hati sesuai yang tertulis di dalamnya, maka perjalanan hidupmu beruntung dan berhasil menjadi bagian. Di dalam nama Yesus itu terjadi. Biarlah berkat kasih karunia Bapa Surgawi tinggal atas hidupmu. Penyertaan Tuhan Yesus terus mengalir atas keluargamu, pekerjaanmu, dan petuntunan penyertaan Roh Kudus tetap ada sampai Maranatha, sampai Tuhan datang. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya itu terjadi. Haleluya. Amin. Terima kasih para pemirsa di rumah.
Tuhan memberkati kita semua. Selamat tahun baru di 2021. Tetap semangat. Salam KLC One. Satu rumah, satu nilai, satu budaya. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita boleh beribadah, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa mengubahkan kehidupan kita. Kami mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara, Jemaat KLC Church, maupun seluruh pemirsa yang menyaksikan ibadah live streaming minggu ini. Baiklah, saat ini kembali saya akan menginformasikan seluruh rangkaian kegiatan KLC Church sepanjang minggu yang berjalan. Informasi yang pertama, Gereja Sel akan dilaksanakan setiap hari Rabu dan hari Kamis di wilayah masing-masing. Untuk informasi mengenai waktu dan tempat pelaksanaannya akan disampaikan langsung oleh masing-masing tim PKS lewat WhatsApp grup masing-masing Komsel. Tentunya dapat memperhatikan protap COVID-19. Informasi selanjutnya, ibadah KLC Church minggu depan akan dilaksanakan secara on-site, namun kali ini dilaksanakan secara berbeda karena ibadah akan kita laksanakan di pantai. Untuk lokasinya dan informasi selanjutnya akan disampaikan di WhatsApp grup KLC Church. Pastikan kita semua untuk tetap menjaga protap COVID-19. Informasi selanjutnya, mari dukung dan doakanlah pembangunan Geraha KLC Church yang bertempat di Kelurahan Sagarat Wiru 1, Kecamatan Matuari, Kota Bitung. Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menabur lewat dana pembangunan dapat menyalurkannya lewat rekening pembangunan yang akan kami letakkan di bawah sini. Dan informasi yang terakhir, saudara yang rindu memberikan investasi baik berupa perpuluhan ataupun persembahan khusus dapat menyalurkannya lewat rekening Gereja KLC Church Bank BCA 0530 14 kali 30. Demikianlah rangkaian kegiatan KLC Church sepanjang minggu yang berjalan. Sampai jumpa di kesempatan minggu depan, dan salam KLC One, satu rumah, satu nilai, satu budaya. Tuhan Yesus memberkati.